Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Monika dengan NPM 23110210079. Dan saya Siti Rahayuning Asih dengan NPM 23110210098. Pada kali ini, kami akan mempresentasikan penelitian mini skripsi kami sebagai tugas dari mata kuliah Ekonometrika 1 dengan dosen pengampu Bapak Imam Awaludin SEMA. Jadi, judul penelitian kami adalah mengenai ketergantungan energi impor, pengaruh nilai tukar, dan juga PDB atau produk domestik bruto terhadap impor hasil minyak Indonesia. Naik slide sebelumnya. Baik, jadi penelitian ini menganalisis bagaimana nilai tukar rupiah terhadap US dollar dan juga produk domestik bruto ataupun PDB dapat mempengaruhi impor hasil minyak di Indonesia selama periode dari tahun 2001 sampai tahun 2023. Data yang kami gunakan adalah data time series dari tahun 2001 sampai tahun 2023 yang kami dapatkan dari web yang telah mempublikasikan data tersebut kepada masyarakat seperti Badan Pusat Statistik atau BPS, kemudian ada dari Bank Indonesia atau BI, dan juga kami juga mendapatkan data dari World Bank. Teknik analisis data yang kami gunakan adalah analisis regresi linear berganda menggunakan metode ordinary least square ataupun OLS untuk menguji dan juga untuk melihat bagaimana variabel nilai tukar rupiah terhadap USD dan juga produk domestik bruto memiliki pengaruh kepada variabel impor hasil minyak. Next slide. Baik, energi merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam aktivitas perekonomian, sosial, dan pembangunan nasional suatu negara, termasuk negara Indonesia. Minyak bumi sendiri adalah salah satu komoditas penting dalam perekonomian Indonesia. Namun, minyak bumi mentah tidak dapat langsung digunakan oleh konsumen, melainkan harus diolah terlebih dahulu melalui berbagai proses hingga dapat menghasilkan produk turunan, yang mana produk turunan inilah yang sering disebut sebagai hasil minyak, yang dapat berupa bensin ataupun gasolin, kemudian solar ataupun diesel, minyak tanah, aftur, ataupun bahan bakar pesawat, pelumas, LPG, bahkan aspal. Nah, Indonesia sendiri adalah negara yang menerapkan sistem perekonomian terbuka, artinya melakukan transaksi perdagangan internasional dan juga kerjasama dengan negara lain melalui dalam bentuk ekspor maupun impor. Menurut Salvatore, tahun 2019, keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh suatu negara dapat menjadi faktor utama kegiatan perdagangan internasional seperti impor. Sebaliknya, jika sumber daya suatu negara dapat diolah secara baik dan efisien, maka dapat menjadi pendorong utama kegiatan ekspor. Kemudian, memasuki tahun 2000-an, Indonesia mulai bertransformasi ke sektor industri yang menyebabkan permintaan terhadap produk turunan minyak semakin meningkat. Kemudian pada periode tersebut juga
Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang stabil dan juga bertambahnya jumlah penduduk, sehingga juga mengakibatkan permintaan terhadap produk turunan minyak semakin meningkat. Nah, di sisi lain, pada periode yang sama, produksi minyak mentah di Indonesia mulai mengalami penurunan karena banyaknya lapangan utama minyak yang mulai tua dan juga tidak produktif. Sementara eh, energi terbarukan sebagai cadangan dari minyak ini belum dapat ditemukan secara cepat. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi bahwa Indonesia ini mengalami pertumbuhan ekonomi yang stabil, kemudian jumlah penduduk yang semakin bertambah, bertransformasi juga ke sektor industri, artinya kebutuhan energi semakin banyak, namun disertai oleh penurunan produksi ataupun pasokan yang tidak lagi mencukupi kebutuhan di negara Indonesia, sehingga terjadilah ketidakseimbangan yang menyebabkan Indonesia harus melakukan impor produk hasil minyak dari negara lain. Next slide. Bisa kita lihat, ini adalah tren impor hasil minyak Indonesia periode tahun 2001 sampai tahun 2023. Berdasarkan data tersebut, bisa dilihat bahwa terjadi tren yang fluktuatif namun cenderung meningkat secara keseluruhan. Pada tahun 2001, volume impor tercatat sebesar 11.750,50 ribu kiloliter dan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya hingga mencapai 21.065,20 ribu kiloliter pada tahun 2005. Kenaikan ini mencerminkan meningkatnya kebutuhan energi domestik seiring pertumbuhan ekonomi dan konsumsi bahan bakar masyarakat, terutama di sektor transportasi. Pada tahun 2006, impor sempat menurun, namun kembali meningkat pada tahun 2008 sebesar 2391,20 ribu kiloliter. Tren ini terus berlanjut hingga pada tahun 2011 volume impor melonjak menjadi 28.840,30 ribu kiloliter. Lalu stabil di kisaran 28.000 hingga hampir 30 ribu kiloliter hingga tahun 2014. Selain itu, terjadi penurunan pada tahun 2015 dan 2016, masing-masing menjadi 25.404,70 dan 23.958,30 ribu kiloliter, yang kemungkinan dipengaruhi oleh reformasi subsidi energi dan juga efisiensi konsumsi BBM. Namun sejak 2017 hingga 2019, volume impor kembali meningkat meskipun tidak melampaui angka di tahun 2013. Pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020 menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi secara nasional yang berdampak pada menurunnya volume impor menjadi 20.790 ribu kiloliter. Pada tahun-tahun berikutnya, impor kembali meningkat, mencerminkan pemulihan ekonomi pasca pandemi hingga mencapai 27.373,80 ribu kiloliter pada tahun 2023. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat penurunan di beberapa tahun tertentu, ketergantungan Indonesia terhadap impor hasil minyak tetaplah tinggi karena konsumsi energi domestik terus meningkat. Kemudian sementara di sisi lain kapasitas kilang dalam negeri belum mampu untuk memenuhi seluruh kebutuhan nasional tersebut. Melihat fluktuasi impor hasil minyak yang dilakukan oleh negara Indonesia, maka akan semakin kompleks jika kita kaitkan dengan variabel ekonomi seperti nilai tukar rupiah terhadap US dollar dan juga produk domestik bruto yang akan mempengaruhi volume impor hasil minyak Indonesia. Next slide. Nah, bisa kita lihat di sini nilai tukar rupiah terhadap USD dan juga produk domestik bruto dapat mempengaruhi volume impor hasil minyak, di mana nilai tukar rupiah ini akan mempengaruhi biaya impor dalam mata uang lokal, sedangkan produk domestik ini kan mencerminkan aktivitas ekonomi dan juga kemampuan daya beli masyarakat. Next slide. Nah, ini adalah data kurs rupiah terhadap US dollar periode 2001 sampai 2023.
Nilai tukar rupiah sendiri adalah berapa banyak uang domestik yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan satu unit mata uang asing menurut Dentamira tahun 2023, yang pada umumnya untuk transaksi perdagangan internasional seperti ekspor dan impor itu menggunakan mata uang US dollar. Nilai tukar mengalami fluktuasi yang cukup signifikan, mencerminkan dinamika ekonomi nasional dan juga global. Pada tahun 2001, nilai tukar rupiah berada di kisaran 10.260 per US dollar. Lalu secara bertahap menguat hingga mencapai Rp 8.577 per US dollar pada tahun 2003. Hal ini menunjukkan kondisi ekonomi domestik yang relatif stabil. Namun, mulai tahun 2004 nilai tukar kembali melemah mencapai 9.704 per US dollar. Pada tahun dan juga terus berfluktuasi hingga 10.389 pada tahun 2009 akibat dampak krisis keuangan global pada tahun 2008 yang memukul mata uang di banyak negara berkembang. Pada tahun 2010 sampai tahun 2011, rupiah sempat kembali menguat menjadi 8.770 per US dollar. Namun, setelah itu kembali melemah tajam, terutama sejak 2019. Depresiasi mata uang semakin tajam terjadi pada tahun 2014-2015 ketika nilai tukar melonjak dari 11.865 rupiah menjadi 13.308 rupiah per US dollar. Hal ini dipengaruhi oleh penguatan dolar global dan juga tekanan defisit neraca transaksi berjalan. Dalam periode 2016 sampai 2019, rupiah sempat relatif stabil di kisaran 13.000 sampai 14.200. Namun kembali melemah pada tahun 2020 akibat ketidakpastian global yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19. Nilai tukar mencapai 14.582 per US dollar. Tren depresiasi rupiah terus berlanjut hingga tahun 2023, di mana nilai tukar tercatat mencapai 15.236,88 rupiah per US dollar yang dipicu oleh kenaikan suku bunga global, tekanan inflasi, serta meningkatnya permintaan impor. Secara umum, pergerakan nilai tukar ini sangat berpengaruh terhadap sektor perekonomian Indonesia, terutama pada beban impor. Next slide. Nah, kemudian selain nilai tukar rupiah terhadap US dollar, variabel makroekonomi yang juga dapat mempengaruhi impor adalah produk domestik bruto ataupun PDB, di mana PDB ini juga mencerminkan aktivitas ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan juga daya beli masyarakat. Terlihat dalam diagram, berdasarkan data PDB Indonesia tahun 2001 sampai tahun 2023, terlihat bahwa perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan, meskipun sempat mengalami beberapa tekanan akibat faktor global. Pada tahun 2001, nilai PDB Indonesia tercatat sebesar 160,45 miliar US dollar, kemudian meningkat secara konsisten hingga 510,22 miliar US dollar pada tahun 2008. Kenaikan ini mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang stabil didorong oleh peningkatan konsumsi domestik, ekspor, dan juga investasi. Pada tahun 2009, meskipun terjadi krisis keuangan global, Indonesia berhasil mempertahankan pertumbuhan PDB menjadi 539,58 miliar US dollar. Hal ini menunjukkan ketahanan ekonomi nasional. Hingga pada periode 2010 sampai 2013 merupakan fase akselerasi ekonomi yang kuat, di mana PDB melonjak dari 755,9 miliar US dollar menjadi 912,52 miliar US dollar. Namun setelah 2013, nilai PDB sempat mengalami perlambatan, terutama pada tahun 2015, teman-teman, yang hanya mencapai 860,85 miliar US dollar. Hal ini dikarenakan oleh depresiasi nilai tukar rupiah dan penurunan harga komoditas global. Tren pertumbuhan kembali berlanjut pada tahun-tahun berikutnya dengan PDB menembus 1 triliun US dollar pada tahun 2017 hingga pada tahun 2019 PDB mencapai 1,12 triliun US dollar. Kemudian
pandemi COVID-19 menyebabkan kontraksi ekonomi hingga PDB pada tahun 2020 menurun menjadi 1,05 triliun US dollar. Namun, Indonesia dapat berhasil pulih dengan cepat hingga pada tahun 2021 PDB naik menjadi 1,18 triliun US dollar. Lalu melonjak ke 1,32 triliun US dollar pada tahun 2022 hingga mencapai 1,37 triliun US dollar pada tahun 2023. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia tumbuh pesat selama 2 dekade terakhir, meskipun sempat terganggu oleh krisis global dan juga pandemi COVID-19. Terkait yang saya sampaikan tadi, dapat kita simpulkan bahwa negara Indonesia ini masih sangat bergantung pada negara lain untuk memenuhi kebutuhannya sehingga melakukan transaksi impor, termasuk impor untuk produk hasil minyak seperti bensin, solar, minyak tanah, aftur, pelumas, LPG, bahkan aspal. Kemudian kami tertarik untuk menganalisis apa saja faktor yang dapat mempengaruhinya. Oleh karena itu, kami melakukan penelitian dengan judul ketergantungan energi impor, yaitu pengaruh nilai tukar rupiah dan juga produk domestik bruto ataupun PDB terhadap impor hasil minyak Indonesia periode 2001 sampai 2023. Kemudian, rumusan masalah setelah saya sampaikan latar belakangnya tadi adalah yang pertama, bagaimana pengaruh nilai tukar rupiah terhadap impor hasil minyak Indonesia tahun 2001 sampai tahun 2023. Kemudian bagaimana pengaruh produk domestik bruto terhadap impor hasil minyak Indonesia tahun 2001 sampai tahun 2023. Kemudian dari kedua variabel tersebut, manakah yang memiliki pengaruh paling besar pada impor hasil minyak Indonesia tahun 2001 sampai tahun 2023. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana fluktuasi nilai tukar rupiah dan juga pertumbuhan produk domestik bruto dapat mempengaruhi volume impor hasil minyak Indonesia. Dengan memahami hubungan ini, kami berharap hasil penelitian kami dapat memberikan wawasan bagi pengambil kebijakan dalam mengelola ketergantungan energi impor dan juga meningkatkan ketahanan energi nasional. Hasil penelitian ini kami harapkan juga dapat memberikan kontribusi dalam pengajian ilmu ekonomi pembangunan dan juga ilmu ekonomi internasional, serta menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya. Selanjutnya di sini ada tinjauan pustaka. Yang pertama itu impor. Untuk definisi impor sendiri, impor merupakan kegiatan ekonomi di mana suatu negara membeli barang atau jasa dari negara lain untuk memenuhi kebutuhan domestik. Dalam konteks ekonomi terbuka, impor ini menjadi elemen vital karena tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri. Nah, karena penelitian kami ini mengambil tentang impor hasil minyak ini sendiri itu merupakan produk-produk olahan minyak bumi seperti bensin, solar, minyak tanah, dan LPG yang dibeli oleh Indonesia dari negara lain guna memenuhi kebutuhan energi domestik yang tidak dapat dipenuhi oleh produksi dalam negeri. Pada variabel impor ini digunakan teori permintaan impor, yaitu yang dikembangkan oleh Goldstein dan Kahn pada tahun 1985, yang menyatakan permintaan impor ini dipengaruhi pendapatan nasional dan harga relatif. Permintaan impor merupakan suatu konsep fundamental dalam teori perdagangan internasional yang menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan suatu negara dalam membeli barang dan jasa dari luar negeri. Dalam konteks ekonomi terbuka, khususnya bagi negara berkembang seperti Indonesia, impor ini menjadi salah satu elemen penting yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, terutama dalam pemenuhan kebutuhan energi seperti hasil minyak yang belum sepenuhnya dapat diproduksi di Indonesia. Secara matematis, teori permintaan impor ini dapat dirumuskan M sama dengan fungsi dari Y PM per PD ER, di mana M adalah volume impor, Y adalah pendapatan nasional atau PDB, PM per PD adalah harga relatif barang impor terhadap barang domestik, dan ER adalah nilai tukar mata uang. Dalam fungsi tersebut, PDB menunjukkan kapasitas ekonomi dan daya beli suatu negara. Ketika PDB meningkat, maka permintaan terhadap barang termasuk barang impor cenderung naik. Sementara itu, harga relatif menentukan apakah barang impor lebih murah dibanding barang domestik.
Nilai tukar ini berperan sebagai penghubung dalam transaksi internasional dan menentukan seberapa mahal barang luar negeri bila dinilai dalam mata uang domestik. Kemudian ada tinjauan teoritis nilai tukar. Nilai tukar ini merupakan indikator penting dalam sistem keuangan internasional yang menggambarkan posisi ekonomi suatu negara terhadap dunia luar, yaitu di mana harga suatu mata uang yang dinyatakan dalam mata uang negara lain. Kemudian, dalam praktiknya, nilai tukar ini terus mengalami fluktuasi akibat dinamika permintaan dan penawaran di pasar valuta, serta dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi dan non-ekonomi. Faktor ekonomi ini meliputi inflasi, suku bunga, neraca perdagangan, dan pertumbuhan ekonomi. Misalnya, tingkat inflasi yang lebih tinggi di suatu negara dibandingkan dengan negara lain, ini dapat menyebabkan depresiasi mata uang negara tersebut karena menurunkan daya beli relatifnya. Sebaliknya, suku bunga yang lebih tinggi dapat menarik investasi asing, meningkatkan permintaan terhadap mata uang domestik, dan menyebabkan apresiasi nilai tukar. Selain faktor ekonomi, faktor non-ekonomi seperti stabilitas politik, kebijakan pemerintah, dan ekspektasi pasar juga memainkan peran penting. Ketidakstabilan politik atau kebijakan ekonomi yang tidak konsisten ini dapat menurunkan kepercayaan investor dan menyebabkan depresiasi mata uang. Sebaliknya, stabilitas politik dan kebijakan ekonomi yang kredibel ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan mendukung apresiasi mata uang. Menurut Salvatore, tahun 2014 itu terdapat 3 jenis nilai tukar. Yang pertama itu nominal exchange rate, yaitu kurs yang berlaku di pasar valuta asing dan menunjukkan jumlah unit mata uang domestik yang diperlukan untuk memperoleh 1 unit mata uang asing. Kemudian ada real exchange rate, yaitu nilai tukar real yang mencerminkan daya saing relatif harga antar negara. Dan ada effective exchange rate, yaitu nilai tukar efektif yang merupakan ukuran agregat yang menunjukkan posisi nilai tukar suatu mata uang terhadap sekumpulan mata uang mitra dagang utama. Kemudian sistem nilai tukar juga terbagi menjadi 3. Yang pertama itu fixed, yaitu sistem nilai tukar tetap, yaitu sistem di mana otoritas moneter itu biasanya bank sentral menetapkan dan mempertahankan nilai tukar mata uang domestik pada tingkat tertentu terhadap mata uang asing. Kemudian yang kedua itu ada floating, yaitu nilai tukar mengambang, di mana nilai tukar ini ditentukan sepenuhnya oleh mekanisme pasar, yakni berdasarkan interaksi permintaan dan penawaran di pasar valuta asing. Kemudian yang ketiga itu Managed Float Exchange Rate System, yaitu sistem nilai tukar mengambang terkendali atau mengambang terkelola. Dalam sistem ini, nilai tukar secara umum dibiarkan mengikuti mekanisme pasar. Namun, otoritas moneter dapat melakukan intervensi sewaktu-waktu untuk menstabilkan pergerakan kurs yang dianggap terlalu fluktuatif. Sistem ini digunakan oleh banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, karena dianggap mampu menyeimbangkan antara fleksibilitas pasar dan perlindungan terhadap guncangan eksternal. Pada nilai tukar ini digunakan teori paritas daya beli yang dikemukakan oleh Gustav Kessel tahun 1918 yang merupakan konsep fundamental dalam ekonomi internasional yang menjelaskan bahwa jangka panjang antara tingkat harga dan nilai tukar antar negara. Teori ini didasarkan pada prinsip Law of One Price yang menyatakan bahwa dalam kondisi pasar yang sempurna, harga suatu barang ini identik di 2 negara yang berbeda seharusnya sama ketika dikonversi ke dalam mata uang yang sama. Dan kata lain, nilai tukar antara 2 mata uang akan menyesuaikan sedemikian rupa sehingga daya beli keduanya setara. Teori ini memiliki 2 bentuk utama. Yang pertama itu paritas daya beli absolut dan kedua itu paritas daya beli relatif. Nilai tukar merupakan indikator penting dalam sistem keuangan internasional yang menggambarkan posisi ekonomi suatu negara terhadap dunia luar. Nilai tukar sendiri berperan sebagai alat ukur dalam transaksi internasional, memfasilitasi pertukaran barang dan jasa lintas negara, serta menjadi acuan dalam penentuan harga barang impor dan ekspor. Selanjutnya itu ada tinjauan teoritis PDB, Produk Domestik Bruto. PDB ini merupakan total nilai produksi barang dan jasa baik dari perusahaan dalam negeri maupun asing yang dihasilkan melalui seluruh aktivitas ekonomi di suatu negara.
Terdapat 3 pendekatan utama PDB. Yang pertama itu ada pendekatan produksi, di mana menjumlahkan nilai tambah dari seluruh sektor atau lapangan usaha dalam perekonomian, yaitu PDB sama dengan sigma dalam kurung nilai output dikurang nilai input. Kemudian yang kedua ada pendekatan pengeluaran, di mana ini menjumlahkan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh berbagai pelaku ekonomi, di mana PDB sama dengan C sebagai konsumsi plus I sebagai investasi plus G sebagai pengeluaran pemerintah dan X ekspor dikurang impor. Kemudian ada pendekatan pendapatan, ini menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor produksi, di mana PDB sama dengan upah plus sewa plus bunga plus laba plus pajak tidak langsung dikurang subsidi. Teori PDB ini menggunakan teori pertumbuhan, yaitu teori neoklasik dan endogen yang menekankan pentingnya akumulasi modal, tenaga kerja, dan kemajuan teknologi. PDB ini menjadi indikator utama yang sangat penting dalam menilai kondisi perekonomian suatu negara. Nilai ini mencerminkan jumlah barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri, termasuk yang mengenakan faktor produksi milik perusahaan asing. Kemudian selanjutnya ada hubungan antar variabel. Yang pertama itu hubungan antara nilai tukar dengan impor, di mana depresiasi rupiah ini akan meningkatkan biaya impor dalam mata uang lokal sehingga berpotensi menekan volume impor. Kemudian untuk hubungan PDB terhadap impor, peningkatan produk domestik bruto ini mendorong permintaan agregat terhadap barang dan jasa termasuk produk impor. Nilai tukar memainkan peran krusial dalam menentukan dinamika biaya impor. Apresiasi nilai tukar atau penguatan rupiah ini mengurangi biaya impor dalam mata uang lokal, sehingga mendorong peningkatan volume impor. Sebaliknya, depresiasi nilai tukar meningkatkan biaya impor yang berpotensi menekan permintaan dan volume impor. Secara teoritis, hubungan antara pertumbuhan PDB dan volume impor ini bersifat positif, karena peningkatan pendapatan nasional mendorong permintaan agregat terhadap barang dan jasa termasuk produk impor. Struktur konsumsi energi yang tidak seimbang antara permintaan dan pasokan domestik ini memperkuat hubungan positif antara PDB dan impor. Selanjutnya ada kerangka pemikiran penelitian. Pada penelitian ini, tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor hasil minyak yang berkontribusi terhadap tekanan pada neraca perdagangan dan ketahanan energi nasional ini merupakan permasalahan yang terdapat pada penelitian ini. Kemudian faktor-faktor pengaruhnya seperti nilai tukar rupiah terhadap US dollar dan produk domestik bruto juga diduga mempengaruhi nilai impor hasil minyak. Pada penelitian ini digunakan pendekatan kuantitatif dengan regresi linier berganda untuk menguji hipotesis secara empiris. Kemudian pada penelitian ini juga menggunakan hipotesis, yaitu terdapat hubungan negatif antara nilai tukar dengan impor hasil minyak dan hubungan positif antara PDB dengan impor hasil minyak. Penelitian ini juga dilatar belakangi oleh permasalahan utama. Meskipun Indonesia memiliki sumber daya energi yang cukup besar, rendahnya kapasitas kilang dan pertumbuhan permintaan energi domestik ini membuat impor produk minyak tetap tinggi dari tahun ke tahun. Selanjutnya ada hipotesis penelitian. Yang pertama itu diduga nilai tukar berpengaruh negatif signifikan terhadap impor hasil minyak. Artinya ketika nilai tukar rupiah melemah atau depresiasi, volume impor hasil minyak ini akan menurun. Kemudian yang kedua, diduga PDB ini berpengaruh positif signifikan terhadap impor hasil minyak. Artinya ketika PDB meningkat, volume impor hasil minyak juga akan meningkat. Kemudian diduga terdapat pengaruh nilai tukar dan PDB secara bersama-sama terhadap impor hasil minyak. Artinya kedua variabel tersebut secara simultan atau bersama-sama mempengaruhi volume impor hasil minyak. Hipotesis ini didasarkan pada kerangka konseptual yang mengintegrasikan teori permintaan impor dan teori nilai tukar sebagai landasan analitis. Dalam penelitian ini, hubungan antar variabel tersebut akan diuji secara empiris menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data time series Indonesia periode 2001 sampai dengan 2023. Kemudian ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dan deskriptif dengan memanfaatkan data time series
dari tahun 2001 hingga 2023. Pendekatan kuantitatif ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengukur, menganalisis, dan menguji hubungan antar variabel secara objektif melalui data numerik. Kemudian jenis data yang digunakan itu adalah data sekunder dalam bentuk data runtut waktu atau time series dari tahun 2001 hingga 2023. Sumber data penelitian ini berasal dari website resmi Badan Pusat Statistik BPS dan World Bank. Penelitian ini juga mengimplementasikan analisis regresi linear berganda dengan pendekatan ordinary least square atau OLS dengan model persamaan regresi Y sama dengan beta 0 plus beta 1 X1 plus beta 2 X2 plus error term. Kemudian definisi operasional variabel. Impor hasil minyak yaitu di mana volume minyak olahan seperti bensin, solar, dan produk turunan minyak bumi lainnya yang diimpor dari luar negeri guna memenuhi kebutuhan energi domestik diukur dalam satuan ribuan ton per tahun. Kemudian ada nilai tukar rupiah, yaitu di mana harga relatif antar dua mata uang yang merepresentasikan daya beli suatu negara terhadap negara lain diukur dalam satuan ribuan rupiah per $1 Amerika Serikat. Kemudian ada produk domestik bruto yaitu di mana nilai total seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu diukur dalam satuan jutaan dolar Amerika Serikat. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah impor hasil minyak, sedangkan variabel bebas terdiri dari nilai tukar rupiah terhadap US dollar sebagai X1 dan PDB sebagai X2. Pemilihan variabel-variabel tersebut bertujuan untuk meminimalkan kesalahan dalam memperkirakan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Kemudian ada pengujian asumsi klasik. Analisis regresi linear berganda dengan pendekatan metode kuadrat terkecil atau OLS ini wajib memenuhi persyaratan asumsi klasik untuk menghasilkan estimasi yang tidak bias, linear, dan memiliki ragam minimum atau BLUE. Dalam penelitian ini dilakukan serangkaian pengujian untuk menilai kelayakan asumsi. Seperti pertama itu ada pengujian normalitas, merupakan satu bagian penting dalam pengujian asumsi klasik dalam analisis regresi linear berganda. Asumsi ini mengacu pada distribusi dari nilai residual atau galat, yaitu selisih antara nilai aktual dengan nilai yang diprediksi oleh model regresi. Secara ideal, nilai residual ini harus menyebar secara acak dan mengikuti distribusi normal dengan rata-rata 0. Kemudian ada deteksi multikolineritas. Terdapat korelasi antar independen variabel. Ini untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antar independen variabel. Nah, pada deteksi multikolineritas ini dilihat dengan melihat nilai VIF-nya, yaitu variance inflation factor. Kemudian pada pengujian heterokedastisitas, ini di mana varians dari residual atau galatnya ini bersifat konstan pada seluruh observasi. Pada pengujian heterokedastisitas ini akan dilihat dengan melihat hasil y-test. Karena uji ini termasuk ke dalam kategori Lagrange multiplier atau LM test yang memiliki sejumlah unggulan dibandingkan uji lainnya. Kemudian ada pengujian autokorelasi dengan yaitu di mana bahwa menguji tidak terdapat korelasi antar error term atau residual dalam model. Baik, pada isi dan pembahasan seperti yang sudah disebutkan oleh Ayu tadi bahwa dilakukan uji asumsi klasik, di mana ada uji normalitas, deteksi multikolineritas, pengujian heterokedastisitas, dan juga pengujian autokorelasi. Berdasarkan data yang kami gunakan, yaitu data time series dari tahun 2001 sampai tahun 2023, hasil pengujian yang kami lakukan menggunakan alat analisis IFUS 13 menunjukkan bahwa model regresi telah memenuhi semua asumsi klasik, di mana residual terdistribusi secara normal dengan nilai Jagbera sebesar 0,88 atau kurang dari 5,99 yang artinya H0 diterima.
Kemudian tidak terdapat multikolinaritas dengan nilai VIF sebesar 2,93, di mana 2,93 ini berada di antara angka 1 sampai 5 yang menunjukkan bahwa adanya multikolinaritas yang rendah pada regresi yang kami gunakan. Kemudian tidak ada heterokedastisitas dengan nilai chi-square hitung sebesar 3,47 lebih kecil daripada chi-square tabel sebesar 5,99, yang artinya juga bahwa lulus pengujian heterokedastisitas atau H0 diterima. Dan juga tidak ada autokorelasi dengan nilai Durbin-Watson sebesar 1,98. Kemudian, ini adalah hasil analisis regresi yang telah kami lakukan menggunakan alat IFUS versi 13, di mana konstanta ada sebesar 26202,44, kemudian nilai tukar sebagai X1, koefisien sebesar min 1,52, tes statistik adalah sebesar 3,823953 dengan probabilitas 0,0011. Kemudian, untuk variabel PDB, produk domestik bruto, ataupun sebagai X2, koefisiennya adalah sebesar 1,84 0,8 dengan tes statistik sebesar 7,310323 dan probabilitas sebesar 0,00. R square ada sebesar 0,769 dan F statistik adalah sebesar 33,23145. Berdasarkan hasil analisis regresi, diperoleh persamaan yaitu Y estimasi sama dengan 26202,44 min 1,52 X1 plus 18,84 min 08 X2, di mana konstanta sebesar 2620244 menunjukkan apabila semua variabel bebas atau semua variabel bebasnya sama dengan 0, yaitu nilai tukar 0, kemudian PDB sama dengan 0, maka impor produk hasil minyak akan tetap ada sebesar 26202,44 ribu ton. Sedangkan koefisien X1 sebesar min 1,52 menunjukkan bahwa kenaikan nilai tukar rupiah terhadap US dollar sebesar 1 rupiah akan menurunkan impor hasil minyak sebesar 1,52 ribu ton dengan asumsi PDB ataupun produk domestik bruto tetap ataupun ceteris paribus. Sementara itu koefisien X2 sebesar 1,8 min 0,8 menunjukkan bahwa kenaikan PDB sebesar 1 US dollar akan menaikkan impor hasil minyak sebesar 1,84 min 0,8 ribu ton dengan asumsi ceteris paribus ataupun nilai tukar sebagai X1 dianggap tetap. Next slide. Tunggu sebentar. Slide sebelumnya. Yang hasil analisis regresi. Nah, bisa dilihat di sini bahwa probabilitas nilai tukar adalah 0,0011, artinya nilai tukar berpengaruh secara signifikan terhadap impor hasil minyak. Kemudian produk domestik bruto memiliki probabilitas sebesar 0,00 yang juga menunjukkan bahwa produk domestik bruto ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap impor hasil minyak. R square menunjukkan 0,769 menunjukkan bahwa variabel bebas dapat menjelaskan variabel terikatnya sebesar 76,9%. Next slide. Selain melakukan analisis regresi linier, kami juga melakukan pengujian hipotesis, di mana ada uji parsial, dan juga ada uji simultan ataupun uji F, di mana uji parsial ini adalah menguji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependennya. Sedangkan uji simultan menguji pengaruh seluruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependennya. Kemudian ada koefisien determinasi.
Hasil uji T menunjukkan bahwa nilai tukar rupiah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap impor hasil minyak dengan T hitung sebesar min 3,824 yang berarti kurang dari T tabelnya yaitu sebesar min 1,725 dan probabilitasnya 0,0011. Sementara itu PDB berpengaruh positif dan terhadap impor hasil minyak dengan nilai T hitung sebesar 7,310 ataupun lebih dari 1,725 yang berarti bahwa PDB ini berpengaruh positif terhadap impor hasil minyak ataupun H0 ditolak dengan probabilitas 0,00 artinya berpengaruh secara signifikan. Kemudian hasil uji F H0 adalah bahwa tidak ada hubungan antara variabel bebasnya dengan variabel terikatnya. Sedangkan HA-nya menunjukkan bahwa variabel bebasnya dapat secara bersama ataupun setidaknya ada satu variabel bebas yang berpengaruh terhadap variabel terikatnya. Hasil uji F menunjukkan bahwa nilai tukar dan PDB dapat secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap impor hasil minyak. Dengan F hitung sebesar 33,23 itu lebih besar dari 3,49. Artinya H0 ditolak ataupun probabilitasnya sebesar 0,000 yang menunjukkan bahwa berpengaruh secara signifikan. Sedangkan koefisien determinasi ataupun R-square ada sebesar 0,769 menunjukkan bahwa 76,9% variasi impor hasil minyak dapat dijelaskan oleh nilai tukar dan juga produk domestik bruto. Sedangkan sisanya sekitar sisa dari 0, sisa dari 76,9% yaitu ada sekitar 0,231 atau 23,1%-nya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak disebutkan dalam model. Next slide. Kemudian, hasil penelitian yang kami dapatkan adalah bahwa nilai tukar rupiah terhadap US dollar berpengaruh negatif dan signifikan terhadap impor hasil minyak karena ketika nilai tukar naik artinya mata uang rupiah melemah ataupun depresiasi sehingga biaya impor dalam rupiah akan terasa lebih mahal dan akan menurunkan volume impor. Hal ini sejalan dengan teori ekonomi internasional yang menyatakan bahwa depresiasi mata uang domestik cenderung mengurangi impor karena harga barang impor menjadi lebih mahal dalam mata uang lokal. Temuan ini juga konsisten dengan penelitian Jusmer Sihotang dan juga Yabes Obratus pada tahun 2020 yang menyatakan bahwa nilai tukar rupiah dan juga terhadap USD memiliki pengaruh negatif terhadap volume impor di Indonesia. Kemudian, PDB ataupun produk domestik bruto berpengaruh positif dan signifikan terhadap impor hasil minyak. Kenaikan PDB atau produk domestik bruto ini mencerminkan peningkatan aktivitas ekonomi dan juga daya beli masyarakat. Selain itu juga meningkatkan adanya peningkatan pendapatan masyarakat yang dapat mendorong konsumsi energi dan meningkatkan permintaan terhadap produk minyak termasuk yang diimpor. Hal ini sejalan juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Iqbal dan juga Syaad pada tahun 2024 yang menemukan bahwa PDB memiliki pengaruh positif terhadap volume impor di Indonesia karena PDB menunjukkan kenaikan pendapatan dan juga konsumsi masyarakat. Setelah kami melakukan penelitian ini, kami menemukan kesimpulan dan juga saran yang kami dapat berikan. Kesimpulan yang kami mata uang
lokal melemah, maka volume impor hasil minyak juga akan menurun. Sedangkan PDB berpengaruh positif dan signifikan terhadap impor hasil minyak. Kenaikan PDB akan mendorong peningkatan impor hasil minyak. Kemudian nilai tukar dan PDB juga secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap impor hasil minyak dengan kemampuan menjelaskan variasi sebesar 76,9%. Kemudian, saran yang dapat kami berikan adalah yang pertama, menurut kami, Bank Indonesia perlu mengontrol stabilitas nilai tukar rupiah karena nilai tukar rupiah ini secara tidak langsung mempengaruhi volume impor hasil minyak. Jadi jika kita berhasil menjaga stabilitas nilai rupiah, maka juga kita akan berhasil menjaga stabilitas volume impor hasil minyak. Kemudian, pemerintah perlu melakukan investasi untuk sektor migas. Seperti yang kita ketahui bahwa banyak sekali lapangan minyak itu yang mulai tua dan juga tidak produktif. Alangkah baiknya jika pemerintah melakukan investasi terutama pada penghilangan minyak untuk mengarungi ketergantungan terhadap impor hasil minyak. Jika Indonesia mampu untuk memproduksi produk hasil turunan minyak sendiri dengan biaya yang lebih efisien, maka kita tidak lagi terlalu bergantung kepada impor hasil minyak dari negara lain. Kemudian diharapkan kepada peneliti selanjutnya, kami menyarankan untuk menambahkan variabel lain yang mempengaruhi impor hasil minyak yang tidak kami masukkan ke dalam penelitian kami dan juga mungkin bisa menggunakan periode yang lebih panjang. Penelitian ini menunjukkan bahwa ketergantungan Indonesia terhadap impor hasil minyak dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi makro seperti nilai tukar dan juga PDB. Untuk mengurangi ketergantungan ini, maka diperlukan kebijakan yang komprehensif termasuk pengembangan kapasitas kilang domestik dan juga diversifikasi sumber energi. Baik, mungkin itu yang dapat kami sampaikan terkait hasil penelitian kami. Apabila ada kesalahan, mohon koreksi dari Bapak Imam Awaludin SEME. Kami ucapkan terima kasih dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.